sesuk ngopi maneh. Sesuk ketemu maneh. Nikmat Allah yang harus disyukuri. Tiap hari ngopi, jagongan. Tapi jagongan sing manfaat. Ngomong ke agama, ngomong ke hal yang positif dalam kehidupan ini. Kemarin sampai mana? Sekandi. Kemarin perihal Islam apa yang simpel tapi bukan Tidak bisa dibuat simpel. tidak bisa dibuat simpel. Syahadat toh. Syahadat itu kita mulai dari syahadat ya. Kalau kita bicara simpelnya Islam itu simpel tapi nggak bisa dibuat simpel. Sama dengan syahadat. Syahadat itu simpel. Hanya seperti ucapannya sederhana kan. Satu Allah ilaha illallah wa satu anna Muhammad Rasulullah. Tapi harus benar-benar dipahami gitu loh. Kita sudah bicara tentang zat Allah, tentang Allah itu memang wujud, Allah itu zahir, Allah itu batin. Allah itu sangat dekat dengan hambanya. Tapi hamba-hamba Allah ini banyak yang tidak merasa dekat. Makanya kan saya sudah bilang kemarin yang waktu kita pertemuan, kita ngobrol pagi yang beberapa hari yang lalu, banyak orang itu tidak bisa merasakan nikmatnya sholat, tidak bisa merasakan nikmatnya puasa, tidak bisa merasakan nikmatnya zakat, tidak bisa merasakan nikmatnya sedekah, tidak bisa merasakan nikmatnya haji. Itu karena mereka melakukan semua itu sekedar gugur kewajiban. Jadi wong Islam itu seolah-olah lek gak sholat ya gak pantas kan gitu kan. Jadi ngaku ke Islam kok orang sholat, kok nggak sholat kan nggak pantas. Jadi bukan sholat itu dijadikan kebutuhan, tapi sholat sudah dijadikan kewajiban. Sama dengan orang kerja. Kalau orang kerja itu sekedar cari duit, tidak menjadikannya itu ibadah yang wajib. Kalau saya bekerja ini ibadah, tidak ada keberkahannya, nggak ada kepuasannya. Makanya kalau banyak orang bekerja sambil nyolong, sambil ngutil, sambil ya melakukan hal yang tidak semestinya dilakukan itu karena tidak bernilai ibadah. Maka syahadat itu akan bisa meresap pada diri. Kita bisa merasakan nikmatnya kita menjadi Islam itu tatkala kita sadar diri bahwa kita ini diciptakan oleh Allah. Tidak sekedar Allah menciptakan kita pokoknya tak dadekno manungsa bukan. Tapi ada tugas. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku menciptakan kamu itu sebagaimana aku menciptakan orang-orang sebelum kamu. Tujuan utamanya untuk ibadah. Jadi tujuan utama diciptakan yang namanya manusia ini, makhluk yang bernama manusia itu tujuan utamanya untuk ibadah. Maka seluruh rangkaian dalam kehidupan kita, apapun yang kita jalani, apapun yang kita kerjakan, itu harus diniatkan untuk ibadah. Harus disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Sekalipun ngobrol sama teman, kalau diniatkan ibadah, makanya kata Rasulullah, apabila ada dua orang atau lebih yang ngobrol seperti ini, kok di situ tidak ada disampaikan kalimatullah, tidak ada disampaikan nasihat-nasihat dari Rasulullah SAW, maka sesungguhnya mereka itu telah menciptakan majelis-majelis syaitan, majelis-majelis iblis, majelis yang tidak membawa manfaat dan tidak pernah memberikan dampak positif pada kehidupan dirinya maupun orang lain. Coba aja lihat orang yang suka ongko-ongko itu, suka nongkrong, ngopi, ngobrol, ngalor ngidul rak karuan itu nggak ada nilai karena di situ tidak ada nasihat sama sekali. Makanya wal asri, sesungguhnya demi masa kata innal insana lafi khusrin, sing jenenge menungso itu berada pada kerugian. Seluruh manusia itu berada pada kerugian.
illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kecuali orang-orang yang beriman dan senantiasa berbuat kebaikan. Gitu. Senantiasa berbuat kebaikan. Hidupnya itu diliputi kebaikan, hidupnya dihiasi dengan berbagai macam amal-amal baik. Ngomongnya apik, akhlaknya apik, segalanya baik. Nggak ada yang hampir tidak ada yang jelek, karena orang yang sudah istiqomah dalam kebaikan, setiap dia mau melakukan hal yang tidak baik, dia ingat Allah. Setiap dia digoda setan, mau digelincirkan setan, dia ingat Allah. Maka langsung istighfar, langsung minta ampun sama Allah, minta ampun, minta petunjuk, minta perlindungan. Kemudian orang yang tidak rugi itu siapa? Wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Yaitu orang-orang yang selalu saling menasihati di dalam kebaikan, di dalam kebenaran, di dalam kesabaran, gitu kan. Disitulah nilai hidup di situ. Syahadat itu penjabarannya tatkala kita mampu membawa Allah dalam kehidupan kita. Itu yang harus dipahami. Setelah kita mampu mengenal Allah, meyakinkan bahwa Allah itu benar-benar ada, dengan melihat segala tanda-tanda penciptaannya, ayat-ayat yang tersirat ini kita lihat, kita pahami betul. Tidak hanya yang dari Quran, tapi ayat-ayat yang ada di muka bumi, yang ada di langit ini. Maka kita harus mampu selalu bersama Allah. Makanya itu kata-kata Allah ma'ana. Kalau Allah selalu bersamaku. Kalau Allah itu benar-benar, orang itu benar-benar mengatakan Allah ma'ana, Allah selalu bersamaku, dengan penuh ketulusan hati, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh keyakinan bahwa dia selalu dibersamai oleh Allah, maka orang yang demikian tidak pernah yang namanya punya rasa takut. Takut mati, ngapain? Pasti kok. Tinggal nunggu mati itu. Tinggal nunggu waktu kapan datangnya, kita tinggal nunggu. Yang namanya kematian itu bila sudah datang kepada manusia, la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimu. Tidak bisa diundur sedetik maupun dimajukan. Sik malaikat sik, bojoku cik nang dapur. Kan cik munggah sik, enggak ada. Ini anak saya perjalanan. Biar anak saya bisa nungguin saya, bisa doain saya. Enggak ada, enggak bisa. Sekalipun dia jenderal, sekalipun dia itu pemimpin tertinggi di muka bumi, kalau sudah datang saat kematiannya, nggak akan bisa diundur sedetik pun, dia nggak bisa dimajukan. Minta dimajukan pun nggak bisa. Pernah ada orang bertanya dengan saya, bagaimana dengan orang bunuh diri? Lu orang bunuh diri itu bisa waktunya mati kalau dia mati, gitu lah. Tapi dia tetap kena dosa besar. Dosa bunuh diri itu besar banget. Bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan orang yang bunuh diri itu tidak akan pernah masuk surga. Tapi kalau saya bilang enggak. Selama dia ada iman, syahadatnya masih ada, dia masih pernah, di hatinya masih tersimpan rasa percaya kepada Allah, itu masih diampuni insya Allah nanti di pengadilan akhirat. Orang kan tidak pernah, kalau memang orang bunuh diri, gantung diri, Allah belum waktunya menetapkan dia mati hari itu, pasti konangan orang. Baru kejat-kejat konangan ditulungi. Ya. Ada orang bunuh diri minum Baygon 1 liter tidak mati. 1 liter sampai disedot itu, dikeluarkan lagi. Karena belum waktunya mati. Tapi ada yang cuma minum 1 gelas dicampur kopi, langsung mati. Apa dites saya? Sama yang takdir mati ya mati. Sing takdir gak mati masih kejat-kejat. Jadi kalau orang sudah merasa dibersamai oleh Allah, Allah itu selalu ada di mana dia ada, maka rasa takut itu akan hilang. Lebih-lebih takut miskin, nggak ada. Antumul fuqara kata Allah. Kamu semua itu fikir, kamu semua itu fakir, kamu itu semua nggak punya apa-apa. Itu dibuktikan sama Allah bahwa Allah menciptakan manusia siapapun dia, jadi apapun dia sekarang, dulu lahirnya telanjang.
Tidak ada satupun bayi di muka bumi ini, sekalipun bayinya Yesus, bayi Nabi Isa, bayi Rasulullah Muhammad SAW, semua telanjang. Semua telanjang. Itu menunjukkan bahwa kita dilahirkan itu dalam keadaan tidak punya apa-apa. Sampai kita bisa berpakaian, sampai bisa ini, bisa itu, bisa macam-macam. Itu karena Allah semua yang memberi. Maka kalau ada orang takut miskin, berarti orang itu tidak yakin kepada Allah. Tidak yakin kepada zatnya Allah. Wa anna ghaniyul hamid, kata Allah. Sesungguhnya aku ini yang maha kaya. Maha kaya, maha membagi kekayaan. Jadi kalau ada orang terkaya di muka bumi ini yang masuk di majalah Forbes, macam-macam itu, masuk jadi orang yang terkaya, sesungguhnya dia hanya mendapatkan seujung kuku kekayaan yang dimiliki Allah. Mungkin tidak ada sih. Mungkin hanya setitik aja. Allah yang bagi. Maka kalau orang itu bersyahadat dengan benar, dia sudah meyakini betul adanya Allah. Dia sudah membaca seluruh ayat-ayat Allah, membaca ayat-ayat yang tersurat maupun yang tersirat. Maka yang ada, dia akan meyakini hidupnya itu selalu dibersamai oleh Allah. Nah kalau sudah dibersamai, ngapain takut? Takut pada siapapun, tidak akan. Orang yang benar-benar sudah melaksanakan syahadat itu dengan baik, dengan benar, maka dia tidak akan pernah punya rasa takut. Takut pada siapapun. Ya. Tidak pernah takut apapun. Dan dia merasa sudah dalam jaminan Allah. Hidupnya dijamin oleh Allah. Nah, kalau sudah hidup itu sudah merasa dibersamai oleh Allah, maka hidupnya akan bahagia. Itulah. Jadi bahagia itu adalah kunci pertama untuk memperoleh kesuksesan apapun. Orang tidak akan pernah sukses, orang tidak akan pernah mendapatkan nilai terbaik dalam menempuh satu pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, sampai kuliah S1, S2, S3, kalau hidupnya nggak bahagia. Orang tidak akan pernah mendapatkan pekerjaan yang baik kalau dia nggak bahagia. Sekalipun dia sudah mendapatkan pekerjaan, dia tidak akan pernah mendapatkan kesuksesan, mendapatkan sesuatu yang diharapkan atau gimana. Karena dia tidak bahagia. Maka orang yang bahagia itu orang yang sudah benar-benar dia bersama Allah, dia merasa dijamin Allah, dia merasa dilindungi Allah, merasa dijaga Allah, merasa Allah selalu bersamanya, maka hatinya tenang. Itulah, itu yang dikatakan wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak punya kekhawatiran, tidak pernah pula bersedih hati, adanya bahagia. Maka kalau orang sudah bahagia, dia kerja apapun enjoy, enak, akhirnya mendapatkan kesuksesan yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak bahagia. Itu kuncinya di situ. Tidak harus sekolah tinggi. Tidak harus. Tidak harus jadi sarjana S2, S3, S1. Tidak harus. Tidak harus pinter banget. Banyak orang pinter yang keblinger. Banyak orang pinter yang tidak memperoleh apa-apa dalam hidupnya. Tidak punya apa-apa dalam hidupnya. Tidak punya makna dalam hidup. Tapi kalau orang itu walaupun sekolahnya nggak tinggi, tidak pernah kuliah, bukan sarjana, tapi dia benar-benar hidup bersama Allah, yakin dia dibersamai Allah, pasti bahagia. Dan orang bahagia pasti sukses. Jadi syahadat itu begitu. Harus benar-benar dijabarkan, dimaknai dengan baik, dengan benar. Kemudian dijalankan dalam kehidupan ini. Tidak sekedar percaya adanya Allah saja, tapi benar-benar dia jalankan dalam kehidupan, dia bersama Allah. Gitu. Maka orang-orang yang beriman itu
Orang-orang yang benar-benar merasa bersama Allah, orang yang benar-benar yakin bahwa apapun yang dia miliki didapat dari Allah, apapun yang dia nikmati itu semua dari Allah. Kalau ada apa-apa pun dia kembalikan semua kepada Allah. Selalu dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua datang dari Allah, maka kembali kepada Allah. Maka tatkala ada orang merasa paling bener agamane, paling apik ibadane, paling bener ilmune, paling bener amalia-amalianya, terus kemudian dia menyalahkan amal-amal ibadah orang-orang lain dan sebagainya, menyalah-nyalahkan kelompok-kelompok lain, itu tanda orang bukan bahagia, tanda orang nggak bahagia. Sekalipun dia bergelar Dr. LC, kalau dia masih menyalah-nyalahin amalia orang lain, contoh ada orang tahlil disalahin, orang yasinan bersama disalahin, orang kunut disalahin, berarti hidupnya belum bahagia. Dan dia tidak pernah hidup atau merasa hidup bersama Allah. Al-haqqu min rabbik. Kebenaran itu datang dari Allah. Dan yang menentukan benar apa tidak benar itu Allah. Standarnya ada. Tidak bisa dikopikan. Mau sedikit tanya Pak. Yang simpel dari yang awal tadi Pak. Jadi menceritakan kalau kita kumpul-kumpul ringan kayak gini atau mungkin kumpul-kumpul dengan kawan, kalau bisa yang ada mudaratnya, baik ada petua atau mungkin secara pendekatan. Nah, kayak mungkin kita ini kan di kampung, kemudian di teman-teman anak muda kan kadang-kadang ada aja lah kumpul-kumpul ngopi, kumpul-kumpul malam di pos kampling, tapi memang obrolannya ya terkadang memang tidak selalu atau tidak sering juga mengkaitkan sama agama, tapi secara untuk ininya memang seperti tujuannya kayak solidaritas kumpulan itu pripun Pak? Ya, seperti yang dikatakan Rasulullah, apabila ada dua orang yang berkumpul, ngobrol ini, kok di situ tidak dibicarakan, tidak disampaikan nasihat-nasihat dari Al-Quran, maupun saling menasihati dari hadis Rasulullah SAW dalam hal kebaikan-kebaikan hidup. Mungkin dalam hal ibadah-ibadah, saling mengingatkan tentang bagaimana yang benar sholat tahajud, bagaimana yang benar sholat duha, bagaimana yang benar baca Quran, bagaimana ini dan sebagainya, saling mengingatkan ini itu. Maka itu majelis setan. Karena nggak ada nilai, kan gitu. Kalau kita ngobrol gini, kita saling menyampaikan nasihat, kita saling mengupas satu permasalahan di dalam ilmu agama kita tentang Islam, tentang syahadat dan sebagainya. Kemudian kita saling menasihati, mengingatkan yang benar begini dan sebagainya. Maka disitulah itu majelis yang manfaat, majelis yang barokah. Sampai dikatakan oleh Rasulullah, apabila engkau ketemu dengan taman-taman surga, maka berhentilah di taman surga. Sahabat bertanya, di mana itu ada taman surga? Majelis-majelis ilmu itu taman surga. Majelis-majelis sholawat itu taman surga. Majelis-majelis zikir itu taman surga. Majelis-majelis Quran itu taman surga. Jadi majelis-majelis di situ yang dibahas tentang agama, tentang keilmuan Islam yang benar. Kemudian sama-sama mengingat Allah dengan zikir bersama, dengan sholawat, dengan baca Quran bareng-bareng kataman. Itu majelis-majelis yang disampaikan Rasulullah sebagian dari taman surga. Jadi kebahagiaan kita kalau kita sering datangi majelis-majelis taklim, majelis-majelis ilmu, tapi karena Allah loh ya. Catatannya harus benar-benar karena Allah. Sandarannya kudu Allah. Ojo sandarannya ustaz. Kan kadang-kadang ada juga ya Pak, yang namanya niatan tuh. Iya. Gak enak nih, sudah janjian sama teman. Nah, orang enak. Gak enak semua ada atasan saya. Gak enak ada ABCD lah gitu. Dulu kan saya sering itu kritik. Zaman dulu masih top-topnya Arifin Ilham. Ya. Kalau ada zikir bersama demi kedamaian
keselamatan Indonesia dipimpin Ustadz Arifin Ilham. Orang dari mana-mana datang. Sampai yang nggak punya baju celana putih, baju putih-putih itu beli baru. Celana putih, baju putih yang wedok-wedok putih-putih, kudungnya putih. Sampai orang-orang desa itu mbak truk, nyarter mobil, nyarter truk, rombongan datang ke majelis itu. Rame. Tapi nyatanya apa untuk Indonesia? Bukan semakin baik, semakin kesini semakin buah-buah, enggak karuan. Malah semakin kesini makin kasih pemimpin-pemimpin yang enggak karu-karuan, pemimpin-pemimpin yang enggak takut sama Allah. Yang baru-baru ini ada kan profesor. Dulu saya bangga banget dengan profesor itu. Udah ilmunya bagus, agamanya bagus. Saya lihat dia orang yang benar-benar menjalankan agama ini dengan baik. Saya pun jadi orang yang blow on. Seperti orang nggak pernah sekolah. Sudah nggak takut lagi sama Allah. Itu. Saya bilang, karena apa? Karena yang datang ikut acara zikir bersama itu datang ke sana bukan karena Allah. Karena arifinnya. Coba, zikir akbar untuk kesejahteraan damaian Indonesia dipimpin Ustadz Wiyanto. Wah, yang teko. Ya. Ya. Lah nyata nih. Kita itu nggak perlu pakai nutup-nutupi kayak begini. Ini nasihat ini bagi semua. Zikir akbar dipimpin oleh Ustadz Agung Cahyono, orang yang teko. Orang yang teko. Ya. Sopo? Ya siapa itu? Kajian tauhid demi kebaikan hidup dipimpin Ustadz Thohir Sutarto yang teko 45. Coba pimpin Ustadz Mu'in, wah, Ustadz Samsul Ma'arif, datang semua. Jangankan begitu, demo menolak apa? Yang mimpin Ustadz Thohir Sutarto, orang yang teko, orang yang melu. Si melu 10 paling gue gendor kabeh. Tapi dikir pimpin Habib Rizik, dipimpin Ustadz Samsul Ma'arif, dipimpin Dr. Haikal. Tak dari mana-mana itu lihat. Maka datangnya itu bukan karena Allah. Karena manusianya, karena makhluk. Yang dituju itu makhluknya, bukan Allahnya. Apapun yang dikerjakan manusia itu harus benar-benar karena Allah. Harus bersandar benar kepada Allah. Itu sudah nyata itu. Banyak. Coba kajian-kajian apa itu. Di mana-mana itu. Di masjid manapun. Kalau yang menyampaikan ustadz tidak terkenal, paling separuh dia untung. Subuh barokah. Dipimpin Ustadz Noval. Kadang kan kalau dulu, kalau enggak, wah melihat mubaliknya lucu atau enggak. Nah, itu banyak. Ibu-ibu tanya, gimana Bu ceramahnya tadi? Pengajiannya, oh lucu banget. Nah, lucu banget. Jadi yang dilihat lucunya, bukan ilmunya. Bukan apa yang disampaikan. Bukan nilai-nilai ceramahnya yang diambil untuk dijadikan pedoman hidup. Untuk dijadikan pegangan hidup. Tapi lucunya. Tapi itu tadi. Gak usah jauh-jauh. Dimanapun masjid ada subuh barokah, Bakhtiar Nasir, full. Dimana-mana, sampai gak muat, sampai di jalan-jalan tutup. Coba. Yang lain. Subuh barokah, Ustadz Ridwan. Wah, ada yang teko. Gak ada yang datang. Paling separuh masjid ini. Gak sampai kadang-kadang. Itulah. Bahwa menunjukkan syahadat mereka itu lemah. Mereka hanya sekedar syahadat itu sekedar ucapan. Sedang pengakuan saja. Jadi dibuat simpel.
Memang syahadatnya simpel, tapi nggak bisa dibuat simpel. Harus dijabarkan benar. Apapun sudah karena Allah. Kalau udah karena Allah semua enak. Hidup itu enak, hidup itu indah, hidup itu bahagia, hidup itu terang. Mau tanya lagi? Apa? Gimana caranya apa tuh orang anak muda sekarang? Maksudnya kirain ya apa itu? Sekarang kan orang itu anak muda pura-pura sini caranya gimana Pak? Motivasinya buat enggak kayak gitu. Awur-awuran, jarang ibadah, jarang sholat jamaah, jarang ngaji, senengane ongko-ongko, lek futsal duluan, lapangan cek sepi dek wis kondisi, ya. Hal-hal yang tidak manfaat untuk kepentingan hidupnya dia penting-pentingkan. Wah, apa diajakin? Giliran diajak baik susah, diajak jamaah susah. Ya itu karena syahadatnya belum benar. Dan setiap anak itu, ya, semua anak yang lahir dari kandungan seorang ibu, yuladil alal fitrah. Semua bayi yang dilahirkan itu lahir dalam keadaan fitrah. Nah, mau jadi apa bayi itu? Nanti besar dia mau jadi ahli ibadah, mau jadi ahli maksiat, mau jadi orang mukmin, mau jadi orang Nasrani, mau Yahudi, maunya Majusi, tergantung ibu bapaknya. Anak-anak yang seperti itu karena orang tuanya tidak menjadikan dirinya sebagai madrasah awal untuk anak-anaknya. Gitu. Jadi madrasah awal, sekolah pertama bagi seorang anak itu ibunya. Siapa bapaknya? Utamanya ibunya. Kata Rasulullah, madrasah utama anak itu adalah ibu. Coba Imam Syafi'i. Imam Syafi'i umur 8 tahun sudah hafal Quran. Kenapa? Karena waktu ibunya mengandung Imam Syafi'i, itu setiap 3 hari khatam Quran sekali. Setiap 3 hari. Dan saat Syafi'i itu lahir, setiap habis disusui sama ibunya, di pangku ibunya baca Quran. Setiap 3 hari khatam 2 kali. Maka nggak salah. Nggak kaget, nggak heran kalau Imam Syafi'i akhirnya menjadi orang yang ahli Quran. Menghafal Quran, 8 tahun sudah hafal Al-Quran di zaman yang seperti itu, bukan zaman sekarang. Ya. Maka saya sering contohkan, dulu zaman saya kecil, zaman saya SMP, SMA. Kita mencari ustadz itu susah. Ojo golek kiai itu suayal banget. Kiai ku ono ning pondok. Golek ustadz itu susah. Cari orang yang bisa ngajari ngaji kita, cari orang yang bisa ngajari Quran kita itu susah. Cari guru Quran itu susah. Tapi damai Indonesia itu. Kehidupan manusia baik, akhlak orang itu baik. Hubungan manusia dengan manusia itu baik banget. Hablum minan nasnya luar biasa. Sekarang ini tiap kampung ada ustadz. Bahkan mungkin separuh. Atau 30% kampung itu ustadz semua. Nggak bisa ngomong, bisa ceramah ustadz. Terus anggar bisa naik panggung, kiai haji sebutannya. Ya toh? Tapi gimana? Sekarang cari guru itu gampang. Oh, hafal Quran banyak sekarang. Dulu jangankan cari penghafal Quran, cari orang yang bisa baca Quran, cari orang yang bisa ngajari kita Quran itu susah. Sekarang ini hafiz Quran itu ada di mana-mana, bahkan sekarang yang namanya pondok-pondok tahfidzul Quran itu hampir setiap desa ada. Tapi coba lihat, kehidupan manusia jauh dari Quran. Kenapa? Sekarang banyak orang-orang itu anaknya sudah pondok tahfidzul Quran. Bangga punya anak yang mondok di pondok
hafal Quran itu bangga. Jadi tujuan naruh anak di pondok itu bukan agar anaknya paham agama, ngerti agama, cek iso jalakno agama dalam kehidupan, tapi bangga lek anak iku hafal Quran. Jadi buat kebanggaan, bukan lagi menjadikan kebutuhan, tapi tujuannya untuk duniawi. Padahal Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan, barang siapa yang tujuan hidupnya itu dunia, yang dunia itu menjadi tujuan utama dia hidup, faraqasam lahum, Allah akan cerai-beraikan seluruh urusan hidupnya. Digawe uangel, golek duit uangel, urusan uangel, noto keluarga angel, noto anak angel, sembarang angel. Wa faqrahu baina ainaihi. Kemudian Allah tampakkan kemiskinan itu di depan kedua matanya. Walaupun dia sudah punya, masih kurang aja, kurang terus. Gak ada istilahnya dia merasa puas dengan apa yang diberikan Allah. Wa atadhu dunya, dan dia tidak akan pernah mendapatkan bagian dunia itu, kata Rasulullah, illa ma qaddarallahu, sekedar yang ditakdirkan untukmu. Tetapi barang siapa yang menjadikan akhirat tujuan utama hidupnya, jadi tujuan hidupnya itu akhirat. Memang kita ini kan bakal ke akhirat semua. Tujuan hidup kita itu sebenarnya akhirat. Siapa yang benar-benar hidupnya ditujukan, benar-benar diniatkan untuk kepentingan akhirat, jama'ahum samlahum, kata Rasulullah. Allah akan kumpulkan potensinya, dibuat mudah. Pekerjaannya digawe gampang, golek duit gampang. Ora usah mbrono mrene, ngae telepon teko dhewe. Wa ghinau bi qalbi. Allah tanamkan kekayaan dalam hatinya. Hatinya selalu qanaah. Hatinya selalu puas, selalu bahagia. Selalu bersyukur dengan apapun yang dihadirkan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan dia nantinya akan didatangi dunia itu. Jadi dunia itu akan mendatangi dirinya seraya mengejar. Jadi kalau orang itu tujuan hidupnya akhirat, benar-benar dia tertuju untuk akhirat, benar-benar dia berpikir untuk kepentingan akhirat, benar-benar dia berbuat apapun untuk kepentingan akhiratnya, maka dia akan dikejar dunia. Gak akan kurang itu, selalu dicukupi sama Allah. Itu udah janji Allah. Bahkan di surat Al-Isra, surat Asy-Syu'ara itu sudah dijelaskan gamblang. Ya. Jadi itu makanya sekarang ini koyoke ngaji, koyoke mondok, tapi tujuannya dunia, bukan tujuan akhirat. Itu yang salah. Maka orang yang benar-benar syahadat itu dengan hati dan jiwanya, dengan pikirannya, maka syahadat yang simpel itu tidak dibuat simpel, tapi dijabarkan betul bagaimana saya bisa menjalankan syahadat ini dengan benar, dengan baik, dan hidup ini benar-benar tertuju untuk Allah. Karena Allah, mencari ridha Allah, mencari karunia Allah, semuanya disandarkan sepenuhnya kepada Allah. Itu makna raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasul. Jadi ridho sudah ridho menjadi Allah itu menjadi satu-satunya sesembahan, satu-satunya penolong, satu-satunya pelindung, satu-satunya sandaran hidup. Wabil Islami dina, dan dia ridho Islam itu menjadi agamanya. Tidak sekedar beragama Islam, jadi menjadikan Islam sebagai pedoman hidup, sebagai pegangan hidup, sebagai petunjuk kehidupannya. Dan dia ridho menjadikan Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul dan utusan Allah, sebagai panutan utama dalam kehidupan. Ya, bisa dilanjut lagi.